pernah berkecimpung di belantika musik Indonesia. Kerjaannya- Punya skill bagus, Nah, tapi itu. Tapi keuangannya keuangannya tidak minim. bagus. Bagian apa perkusi apa tuh? Sebagai vokalis. Oh, vokalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Stay Up Podcast bersama Kang Uko. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama para narasumber yang anti mainstream. Kalau ngundang artis sudah biasa. Kita bakal hadirkan hari ini di episode pertama orang yang sedang mencari jati dirinya. Kang Fikri. Tepuk tangan. Kok gimana kabarnya Pak Kok? Sehat Kang Fikri. Alhamdulillah. Pakai batik. Pakai batik nasionalis kok. Karena mau masuk podcast, Stay Up Podcast. Ini kan Stadia Podcast ini adalah podcast yang nanti akan muncul lebih baik di Stay Up Darul Pak. Menyaingi PWK. Wah, cantas. Deddy Corbuzier lah. Close the door. Close the door. Kang Fikri, saya nih mau mulai ngobrol sama Kang Fikri ini tertarik dapat kabar katanya Kang Fikri ini sebelum menjadi seorang akademisi katanya pernah berkecimpung di belantika musik Indonesia nih Perjalanan katanya. hidup begitu ya. Pernah ikut apa namanya? Audisi gitu Oh, katanya iya. di KFC gitu. Gimana tuh ceritanya? Tentang musik ya dulu. Musik. Oh ya, saya mengawali karir bermusik itu ketika waktu SMP ya. Di SMP ya? SMP karena dulu waktu zaman dulu tuh zaman studio band tuh sewa 10.000 15.000 dapat 1 jam. Itu murah ya? Tahun 2005 2004 2005 itu Kayaknya kalau booming. sekarang udah nggak dapat segitu ya? Wah sekarang mah paling murah itu hampir 50.000. Hampir 50.000. Karena pada waktu itu ya nilainya tuh segitu sudah lebih dari cukup. Nah, udah besar segitu juga Pak. Apalagi itu- anak SMP gitu, Ah, duit 15.000 tuh ya Tetap harus patungan. harus Pak. patungan. Dan itu pun sulit Pak ya. Sulit Pak. Ada yang satu yang mau udunan, ada yang satu yang gak mau iuran gitu. Ada Agak yang susah juga. punya skill bagus Nah, tapi tapi keuangannya keuangannya tidak minim. bagus. Nah itu mulai dari kelas berapa tuh? Siapa yang mulai menginspirasi Kang Fikri sampai kayaknya masuk nih di dunia musik gitu? Dulu tuh ya sebetulnya sebelum ke musik band gitu ya, di Nasid dulu Pak. Nasid ada grup Nasid, jadi sering nyanyi vokal gitu lah. Bentar. Kalau Nasid itu yang pakai apa tuh? Apa Kompang namanya? ya? Kompang. Ada Nas. Kan kalau kita nih udah nggak terlalu ngetren di 2024 tuh Nasid sekarang malah yang sudah ngetren tuh jarang sekarang. Hadroh Pak ya. Nah, sekarang boomingnya Hadroh. Kalau dulu banget tuh Kosidah. Itu setelah Kosidah ada Nasid. Nasid gitu ya. Sekarang lebih Gambus justru yang lebih. Sekarang malah lagi ngetren Gambus. Gambus yang lebih ini. Oh jadi Bapak Kang Fikri ini ngawali apa tuh? Musik Ngawal tuh itu dengan sendiri Nasid. Dengan Nasid itu. Bagian apa perkusi apa tuh? Sebagai vokalis. Oh vokalis Saya ya. vokalis utamanya Mas. Dari Coba dong ada satu lagu Nasid favorit apa gitu? Oh, ada tuh dulu tuh yang sering saya nyanyi. Satu bait aja lah rapnya gitu ya. Coba Lagu Raihan dulu tuh. coba satu bait aja. Lagunya tuh Mengemis Kasih. Mengemis kasih. Boleh Dulu lah. pernah terkenal. Mungkin Anda gak tahu ya? Mengemis Kasih. Tapi kayaknya kalau dengar liriknya tahu. Coba. Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jual buta. Jadi meskipun judulnya mengemis kasih itu Iya, tetap Kepada Tuhan. Maksudnya bukan berarti mengemis kepada manusia. Itu rapnya yang saya suka tuh. gimana coba. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Nice, keren. Masih ada ya Masih ada, Pak. sisa-sisa suara dari SMP. Biasanya katanya rusak suaranya gara-gara makan jengkol Pak tuh. Enggak, kalau saya dijaga sih Pak. Dijaga. Jaga apa Pak? Jaga Jaga gawang. jaga gawang. Nah, Ya itu- makan jengkol tetap, makan petai tetap. Tapi suaranya juga bisa Ya, tetap karena terjaga. mungkin terus sering dipakai nyanyi aja. Walaupun tidak manggung tapi nyanyi di WC mah sering aja. Nah itu setelah dari nasi jadi vokal berapa lama tuh di nasi di vokal? Di Nasid itu sampai SMA. Sampai SMA ya. Nah, Berarti SMA
tuh ya genta-genti personil lah, genta-genti personil, ikut festival, pernah direkam juga, rekaman gitu. Akhirnya bukan bosen sih sebetulnya, ada ngajak yang gimana kalau kita ngeband gitu. Nah itu awal dari ngeband itu. Tapi kan jauh Pak tuh dari nasid Pak ya, dari musik yang perkusi kemudian ke musik yang apa ya, bukan instrumen gitu ya, semuanya sudah tuh lengkap gitu Ya kalau di band. sebetulnya mengikuti pada zaman itu. Banyak kan grup-grup band yang bermunculan pada waktu itu. Berarti sekitar tahun 2005. 2005 emang lagi ngetren-ngetrennya itu tuh Pak Peter Pan ya Pak. Peter Pan dulu tuh. Bintang di surga tuh Pak. Termasuk Ungu ya. Saya paling suka tuh lagu Bintang di surga. Oh, Pak. itu yang sering diwakan pas ketika apa namanya ke studio band tuh itu. Karena gripnya itu yang mudah itu. Sayangnya nggak ada gitar, kalau ada kalau itu langsung dites tuh Pak. Nah itu dari apa namanya, dari nasid ke band. Iya. Gimana tuh teman-teman nasidnya yang ditinggalin, teman-teman nasidnya tuh? Sebetulnya bukan ditinggalkan sih sebetulnya, karena memang berjalan sendiri-sendiri sih sebetulnya. Karena kan dari SMP ke SMA itu kita punya teman baru di SMA itu. Jadi Ketika di SMA. bubar dengan sendirinya gitu Pak. Bubar dengan sendirinya karena kesibukan, karena ada yang sekolah melanjutkannya di sekolah yang sama, ada lagi yang di sekolah yang lain. Oke, jadi lanjut ke band. Nah gitu. Tapi gimana tuh perjalanan Kang Fikri sendiri di band itu gimana? Maksudnya sampai ke profesional kah, pernah mencoba? Karena kami dapat kabar nih Kang Fikri sampai pernah menyempatkan ikut audisi katanya. Oh iya, ini ceritanya cukup panjang tapi dipersingkat aja ya gitu. Ketika suka band itu ya, ketika suka ngeband itu kemudian suka iseng-iseng bikin lagu. Bikin lagu, bukan mengcover lagu gitu yang lagi ngetren sekarang. Kalau sekarang kan gitu ya. Ngetrennya itu cover lagu, tapi dulu mah enggak. Lebih ke kita ngumpul, bikin bikin nada, kemudian bikin lirik. Jadi ada lagu ciptaan Kang Fikri ada sendiri? banyak loh. Ada banyak. Baik, kita bakal tahu bagaimana perjalanan Kang Fikri setelah pesan-pesan berikut ini. Taida Podcast Kampus Bersuara. Kang Fikri. Iya. Udah dari nasid tuh, lanjut ke band. Iya. Malah katanya pernah jadi kiper timnas di waktu SMP tuh. Apa tuh? Favorit posisi sepak bola tuh dulu jadi kiper ya. Kiper penjaga gawang. Penjaga gawang. Karena saya hobi loncat-loncat gitu. Jadi Katanya refleksi bahkan bagus ya. selain jadi kiper di apa ya, di kelas katanya ya, Iya. kalau ada pertandingan katanya sampai ke apa tuh, ke di tingkat SMP, tingkat sekolah Kang Fikri itu jadi kipernya gitu. Iya. Saya dulu kiper satu-satunya, bahkan gak ada cadangannya. Ya. Ketika kalau ada perlombaan antar kelas tuh biasanya ya. Antar sekolah tuh. Kalau antar sekolah terpanggil nggak? Pernah terpanggil jadi timnas sekolah lah ya. Ya timnas, dia di timnas sekolahnya memang di atlet juga, kiper atlet gitu. kiper gitu ya dulu. Terus katanya juga Kang Fikri masuk nominasi 2 orang siswa yang larinya tercepat tuh di sekolah. Oh iya, dulu pernah ada dalam olahraga itu kan ada lari ya, sprint gitu. Atletik ya, atletik gitu ya. 100 jarak 100 meter di tes lari ya. Insya Allah lah ya. Bisa menang terus. Masih kuat kalian kalau diajak lari. Kalau sekarang belum dicoba lagi sih sebetulnya. Tapi ya kalau lari-lari, kalau untuk perlombaan sih belum gitu ya. Belum Jadi seberapa kuat gitu ya. Kayak Nasid pernah apa ya? Pernah, Kang Fikri nih ngeband pernah ya, jadi pemain sepak bola sampai di tingkat sekolah tuh terpilih juga pengusaha katanya. Pengusaha. Gimana ceritanya? Itu ketika mengawalinya ketika pas masuk kuliah itu dulu. Justru mengawalinya itu ketika masuk kuliah, waktu itu bawa baju beberapa piece gitu ya. Yang dijual berapa losin, biasanya 1 losin. Tapi enggak malu tuh. Nggak malu. Tapi kan katanya ayahnya Kang Fikri itu di kampus itu adalah ketuanya ya, rektornya. Kalau jadi teman-teman gini, kalau di tingkat STAI itu ketua. Kalau di tingkat institut, di tingkat universitas itu baru namanya rektor. Ya. Nah, itu orang tua Kang Fikri ini, saat Kang Fikri kuliah S1 ini orang tuanya ketuanya. Tapi Kang Fikri mau jadi mahasiswa jualan baju, nggak malu gitu? Ya nggak malu. Tapi jualannya sih tidak ke mahasiswanya, tapi lebih kepada ke santri. Ke teman-teman santri ya? Teman-teman santri. Karena dulu saya kuliah itu sambil mondok juga Pak. Jadi mondok, bawa baju itu dari rumah ke pondok, kemudian dijual. Sistem penjualannya ya
ada yang di cash, ada juga kredit gitu. Kasbon gitu ya. Kasbon gitu ya. Jadi barangnya diambil bulan ini, nanti bulan depan bisa dibayar seperti itu aja. Oke, jadi Mengawalinya tuh dari situ. tapi gimana ceritanya tuh seorang Fikri yang kemudian pernah nasib, pernah ngeband, tiba-tiba hari ini Kang Fikri dikenal sebagai salah satu tokoh muda, tokoh pendidikan muda gitu di Kecamatan Ciamplas. Gimana tuh loncatannya? Kayaknya lumayan jauh. Jauh tuh. ya, dari mulai nasib, band, kemudian usaha, ya memang agak jauh. Tapi kan itu pencarian hidup, Pak. Jadi ada sesuatu hal yang terus harus kayak kejar gitu, Pak. Dicoba aja Dicoba dulu. terus, kemudian ya alhamdulillah sebetulnya usaha itu juga sekarang sudah berbuah toko distro. Oh, sekarang juga malah masih Masih jalan ada ya. jalan. Di Ciamplas tuh ada. Tapi kalau musiknya masih nggak Pak sekarang sebagai Musiknya, seorang tokoh ya, pendidikan mungkin muda? sekali-kali aja kalau ada event-event gitu ya di kampus. Pengen terjun lagi ya, lagi. darah mudanya kembali lagi ini. Nah, sebagai seorang tokoh pendidikan muda, Kang Fikri bagaimana nih ngelihat sekarang anak-anak kita tuh kadang berpikir bahwa pendidikan ini kayaknya jadi batu penghalang gitu buat mereka yang ingin berkarir di berbagai posisi, itu gimana? Wah, itu sangat salah sekali, Pak. Ketika kita berpikir bahwa pendidikan itu sebagai penghalang, justru sebaliknya kalau menurut saya. Pendidikan itu justru meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Dan bisanya menumbuhkan kesempatan juga Pak ya. Menumbuhkan kesempatan. Karena kayak Kang Fikri tadi ketemu sama teman-teman band malah di sekolah kan gitu. Nah, gitu. Kadang di kampus kan gitu. Kemudian ya gitulah, yang namanya pendidikan itu tidak hanya sekedar belajar dan belajar, tapi justru untuk meningkatkan kualitas hidup itu Dan juga yang harus digarisbawahi barangkali Kang Fikri, belajarnya itu bukan soal nilai akademis saja gitu ya. Catatan penting itu bukan hanya nilai akademisnya, tapi ada nilai-nilai yang lain justru yang lebih didapatkan di dunia pendidikan ini. Nilai akhlak kan tentunya. Betul. Estetika, etika. Tuh. Karena nggak cukup nih dunia ini diisi oleh orang-orang yang pandai akademis saja, karena justru orang yang akademis itu Kang Fikri butuh hiburan. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya walaupun kita di bidang akademisnya jalan, tapi bisnisnya jalan, hiburannya juga tetap jalan. Jadi Tapi di situ kita bisa menyampaikan sisi-sisi positif dalam bisnis itu seperti apa, sisi positif dalam hiburan itu seperti apa. nah, kalau posisi Kang Fikri sendiri nih di STAI ini kan Wakat 3 ya, bahwa bidang apa tuh kelembagaan kerjasama dan kemahasiswaan. Sebagai seseorang yang tahu persis gitu ya darah muda tuh seperti apa menggelora, program-program apa yang Kang Fikri coba luncurkan untuk teman-teman mahasiswa agar belajar tentang akademis tapi belajar tentang kehidupan atau tentang tadi nilai seni dan lain-lain juga ya, gimana? Program Sebetulnya apa aja? ada program UKM ya. Oh, ada UKM ya. Kampus ini kan tidak hanya akademiknya saja yang ditempa gitu ya, ditempuh, tapi juga non akademiknya juga harus ditempuh, dikembangkan. Jadi nanti ada tidak hanya nilai akademiknya saja di dalam penilaian, itu ada juga penilaian nanti nilai non akademiknya. Ada kegiatan UKM apa aja tuh buat UKM mereka? di Darupalah ini sekarang sudah ada public speaking. Jadi orang-orang yang mau belajar bicara di di depan hadapan publik ya. gitu. Jadi MC, jadi penyiar radio penceramah dan lain sebagainya. Itu belajar langsung di sana dengan mentornya yang luar biasa. Yang selain public speaking ada apa lagi? Ada seni. Di sini kita bisa belajar musik pun tidak hanya musik modern ya. Kita juga ada musik tradisional, angklung, musik Arab gitu. Kalau vokalnya sendiri juga? Vokasnya tentu ada pasti. Kalau dalam musik kan kalau tidak ada vokal kurang pas ya. Iya. Jadi keren ya, udah public speakingnya ada, seninya ada. Ada apa lagi nih? Ada ICT juga ada ya. Jadi selain yang minatnya bicaranya bagus atau yang suaranya bagus, tapi kita juga mengakomodir teman-teman mahasiswa yang punya teknologi IT yang pemanfaatan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan. Sekarang kan itu sudah harus dimiliki kemampuan itu. Apalagi yang sekarang dengan AI itu kayaknya kita udah hidup di dunia Doraemon nih Pak. Segala sesuatu bisa dirubah dengan itu ya. Kita kayaknya nggak pernah nyangka gitu Pak ya, teknologi secepat ini gitu ya. Nah itu luar biasa. Maka diakomodillah dengan UKM ICT itu. Teknologi AI juga dikenalkan dan dipelajari. Dan sebagainya.
Selain itu apa lagi Pak? Ada olahraga. Di olahraga apa? Ada kebetulan sampai saat ini ada badminton. Badminton. Mungkin nanti ada lagi pengembangan futsal mungkin. Dan itu tergantung minat mahasiswa tergantung tentunya. minat mahasiswanya. Kalau mahasiswanya banyak yang minat terhadap satu cabang olahraga, kita bisa jadikan UKM. Tinggal berserikat, berkomunitas, itu dan komunitas. sampaikan ke kemahasiswaan. Itu diajukan nanti untuk dijadikan sebuah UKM. Nanti mungkin kalau ada ini bisa pelatihnya dari pelatih nasional atau gitu ya. Yang benar-benar profesional gitu ya. Dan katanya memang kemarin tuh Darul Falah tuh Staidap nih baru ngadain Staidap Fest katanya ya. Fest. Jadi bukan hanya lomba-lomba akademis tapi memang lomba-lomba yang non akademis juga memang coba Jadi tidak hanya perlombaan non akademik saja tapi non akademik juga terus dimunculkan. Karena itu juga penting ya. Ketika kita sebagai akademisi kan tidak mungkin kita hanya stuck dalam satu bidang itu saja gitu ya. Tapi harus ada yang mendukung itu gitu. Jadi Kang Fikri nih terakhir nih ya kayaknya waktu kita udah mau habis nih. Sebagai lembaga pendidikan yang menyadari bahwa bukan hanya nilai akademis saja yang perlu dikembangkan, juga soft skill yang lainnya. Adakah program beasiswa Kang Fikri untuk mereka yang punya punya kemampuan di non akademis dan mereka ingin kuliah di Darul Falah misalnya? Adakah program beasiswa untuk mereka yang punya itu pasti kreativitas? tentunya sudah dipikirkan oleh kampus itu sendiri ya. Yang pertama ada beasiswa santri berprestasi ya atau BPS ya, santri. Beasiswa prestasi santri. Itu syarat-syaratnya santri yang bisa baca kitab kuning, yang tahfidz dan lain sebagainya, itu ada potongan-potongan persen bahkan sampai 50%. Sampai 50%. Sampai 50%. Luar biasa. Kalau misalnya IPP-nya tuh sekitar 3 juta tuh kalau dipotong 50%, jadi cukup 1,5 juta satu semester itu ya. tinggal bayar segitu aja. Itu lebih murah daripada SMP yang Bonapit yang ada di wilayah Bandung Barat ya. Dengan harga segitu bisa kuliah di STI Darul Falah. Dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau mereka yang pernah ikut lomba menyanyi, ikut punya karate gitu misalnya atau apapun ya, dan itu mereka ada program beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi aja. Gitu. Itu jalur prestasi. Dibuktikan dengan itu tadi. Sertifikat. Selain sertifikat kemudian ada juga unjuk kabisa ya. Unjuk kabisa nanti kan ada tes dulu. Jadi pokoknya buat teman-teman warga Bandung Barat nih yang baru lulus SMA atau yang udah 2-3 tahun lulus dan masih belum lanjut kuliah, kayaknya nggak ada salahnya dan pilihan sangat tepat untuk kuliah di Darul Falah. Nah, betul. Jangan jauh-jauh cari kampus gitu. Di Bandung Barat juga ada kampus yang luar biasa yang megah gitu. Betul. Ya. Tentunya tidak hanya megah gedungnya saja tapi kualitas di dalamnya pun sanad keilmuannya juga jelas. Jelas gitu ya. Tidak hanya akademik, non akademiknya juga. Ada prodi PAI, ada PGMI, ada PIAUD, ada juga MBS Manajemen Bisnis Syariah. Iya. Baik warga Bandung Barat, sudah saatnya saya menutup podcast Staida Podcast ini dan terima kasih Kang Fikri sudah sama-sama menyempatkan dan meluangkan waktu. Satu kehormatan buat saya Kang Fikri ini jadi orang pertama jadi bintang tamu di Staida Podcast ini. Harapan terakhir doa untuk Staida Podcast ini apa? Podcast mah tentunya nanti menghadirkan bintang tamu yang lebih sukses lah ya, lebih ger lagi ya. Nanti bintang tamu mungkin bisa dari bidang akademisi yang lebih tinggi lagi, profesor atau mungkin juga akademisi sekaligus juga yang artis kan banyak ya. Yang bisa menginspirasi. Yang bisa menginspirasi. Terima kasih Kang Fikri. Ya, luar biasa buat kehadirannya. Maaf sukses juga buat Kang. Belum bisa ngasih ongkos. Gak apa-apa. Dekat kebetulan di sini rumahnya, jadi nggak usah pakai ongkos. Terima kasih buat seluruh warga Bandung Barat ya, rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menyaksikan Staida Podcast ini. Ini adalah episode pertama. Insya Allah ke depan kami terus berbenah Staida Podcast ini menjadi lebih profesional dan tidak ada angka 10 ketika tidak dimulai dari angka 1. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk Staida Podcast ini. Kampus bersuara bersama Kang Uko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.